Salam pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama, tulisan dari Nyonya Ellen G. White. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-196 dengan judul Batu yang Sebenarnya. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 10 ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Dari batu karang yang dipikul di Horeb pertama-tama mengalir mata air yang menyegarkan bangsa Israel di padang belantara. Selama pengembaraan mereka, bila mana saja kebutuhan timbul, mereka dicukupkan dengan air melalui satu mujizat rahmat Tuhan. Namun demikian air itu tidaklah terus mengalir dari Horeb. Di mana saja selama perjalanan itu mereka memerlukan air, maka dari celah-celah batu karang air mengalir di samping perkemahan mereka. Kristus oleh kuasa firman-Nya yang telah menyebabkan air yang menyegarkan itu mengalir bagi orang Israel. Mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. 1 Korintus 10 ayat 4. Jadi di sini dikatakan bahwa dari batu karang itu bisa muncul air, dan kita tahu bahwa air yang kita butuhkan itu bukanlah hanya sekedar air minum saja, tetapi kita membutuhkan mata air kehidupan. Dan kita tahu bahwa mata air kehidupan itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan kita bisa mendapatkannya adalah ketika kita mau melakukan pengenalan yang lebih terhadap Dia. Dan juga di sini dikatakan bahwa di mana saja mereka memerlukan air, dari celah-celah batu karang air mengalir di samping perkemahan mereka. Jadi bagaimana di sini kita bisa melihat kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sama seperti bangsa Israel ketika mereka menjelajahi setiap perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Di sana kita bisa melihat bahwa di padang gurun sekalipun, di celah-celah batu sekalipun, Tuhan bisa menyediakan kebutuhan kita. Lalu apakah yang perlu kita khawatirkan akan kehidupan kita? Mungkin kita akan berpikir bahwa hanya kita yang bisa memenuhi kebutuhan dari kehidupan kita. Tetapi kita sering lupa bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang begitu kasih. Ia mengetahui segala kebutuhan kita bahkan sebelum kita memintanya. Dan seringkali Tuhan sudah menyediakan setiap kebutuhan kita itu. Sama seperti kebutuhan bangsa Israel ini akan air minum. Dan di sini kita juga bisa melihat bahwa Tuhan kita yang Tuhan begitu maha pengasih ini, Dia pasti tidak akan membiarkan kita begitu saja atau membiarkan kita tidak dipeliharanya. Bahkan kalau kita bisa ingat dari firman Tuhan pun kita bisa melihat bahwa burung-burung kecil sekalipun Tuhan pelihara. Jadi mengapa kita yang dikatakan adalah biji matanya kita perlu khawatir akan diri kita? Dan di sini juga dikatakan bahwa janganlah kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita saja, memenuhi keinginan-keinginan hati kita saja, bahkan keluarga kita saja. Tetapi di sini firman Tuhan kembali mengingatkan bahwa kebutuhan kita, kebutuhan keluarga kita itu adalah Tuhan yang memenuhi. Dan di sini juga dikatakan bahwa air yang mengalir itu tidak akan terus mengalir dari Gunung Horeb. Jadi bagaimana di sini kita juga belajar bahwa kehidupan kita itu tidak akan dipenuhi oleh kuat kuasa kita saja dan oleh kepintaran kita saja. Tetapi bagaimana dimanapun mereka berpindah, Tuhan pasti akan menyediakan air itu. Jadi sama juga seperti kita, bahwa dimanapun kita berada, Tuhanlah yang akan memenuhi kebutuhan kita. Asalkan kita mau melakukan bagian kita, yaitu kita mau berusaha, kita mau bekerja keras, apapun pekerjaan kita. Tuhan tidak meminta kita untuk melakukan setiap pekerjaan yang sama dengan orang-orang lain. Tetapi apapun yang Tuhan berikan untuk kita kerjakan, sekecil apapun, misalnya mungkin seperti kita menyapu, kita mengepel, kita mencuci pakaian, ataupun kita hanya sekedar membersihkan halaman kebun kita, di situ juga Tuhan melihat kesetiaan kita. Apakah kita mau untuk melakukan hal yang kecil tersebut yang mungkin tidak dilihat atau tidak dipandang oleh manusia dengan penuh kesetiaan, ataukah kita justru mau untuk menginginkan hal-hal besar yang kita bisa lakukan? Tapi kita perlu ingat bahwa dari hal kecil itulah kita diajarkan kesetiaan dan ketekunan. Sehingga dari hal-hal itulah akhirnya kita bisa belajar bagaimana kesetiaan itu ada dalam kehidupan kita, dan akhirnya Tuhan akan menambahkan talenta lagi sesuai dengan kesetiaan kita tersebut. Dan di sini juga dikatakan bahwa Dia adalah sumber segala berkat, baik materi ataupun rohani. Kristus batu yang sebenarnya itu menyertai mereka selama pengembaraan mereka. Mereka tidak menderita haus ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Terpancarlah air, lalu mengalirlah di padang-padang kering seperti sungai.
Yesaya 48 ayat 21, Mazmur 105 ayat 41. Ketika Tuhan yang menyertai kehidupan kita, kita tidak perlu khawatir akan kehidupan kita. Karena di sini dikatakan bahwa dimanapun bangsa Israel membutuhkan air, bahkan di celah batu, bahkan di padang gurun, Tuhan bisa memberikan air kehidupan juga dalam kehidupan kita, sama seperti ketika bangsa Israel memerlukan air kehidupan itu. Dan di sini juga kita bisa melihat bahwa penyertaan Tuhan itu ketika Ia sudah menuntun langkah kita, Ia sudah menjadi pemimpin dalam kehidupan kita, Ia pasti akan membawa kita menuju jalan yang penuh dengan damai sejahtera, jalan yang mungkin terlihatnya adalah jalan yang sempit, tetapi ujungnya menuju sukacita. Tetapi ketika kita berusaha untuk mengikuti keinginan-keinginan hati kita, kita seringkali menemui jalan yang terlihatnya seperti baik atau terlihatnya seperti lebar, tetapi kita tahu bahwa ujungnya menuju maut. Dan di sini juga dikatakan bahwa batu yang dipukul itu adalah suatu gambaran Kristus. Dan melalui lambang ini diajarkan kebenaran-kebenaran rohani yang paling indah. Sebagaimana air yang memberi kehidupan itu mengalir di dalam batu yang dipukul, demikian pula dari Kristus. Dipukul dan ditindas Tuhan, tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukan oleh karena kejahatan kita. Yesaya 53 ayat 3 dan 4. Jadi bagaimana di sini dengan jelas dikatakan bahwa batu yang dipukul itu adalah gambaran Kristus, yang Ia ketika harus memberikan kepada kita kebutuhan kita, dikatakan Ia harus mengalami dipukul dan ditindas Tuhan. Jadi bagaimana itu adalah suatu kehidupan yang sangat tidak menyenangkan kalau kita pikirkan kita berada di posisi Kristus. Tetapi kehidupan itu Ia ambil, Ia pilih kehidupan tersebut hanya untuk memberikan kepada kita sebuah pengharapan. Dan di sini juga dikatakan bahwa Yesus itu tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kita tahu bahwa Ia sepantasnya tidak perlu menderita hina seperti itu, tetapi karena pemberontakan kita, karena dosa-dosa kita, maka Ia harus memberikan dirinya untuk mati di kayu salib, untuk menjadi pengganti kita, dan Ialah yang akhirnya menjadi juru selamat kita. Dan di sini juga dikatakan Ia diremukan oleh karena kejahatan kita. Jadi ketika kita mengingat kembali kepada peristiwa salib tersebut, kita akan bisa melihat bahwa kehidupan Yesus itu adalah kehidupan yang sangat luar biasa. Ia rela untuk memberikan semuanya, bahkan dirinya sekalipun. Bahkan untuk menderita dengan diperlakukan tidak adil, Ia harus menderita segala siksaan dari secara mental maupun fisik. Tetapi semua itu Ia lakukan hanya untuk memberikan kepada kita sebuah pengharapan dan sebuah jalan keselamatan bagi kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa tanpa Yesus kita tidak akan mendapati sebuah jalan keselamatan tersebut. Tetapi ketika Yesus sudah memberikan jalan keselamatan itu dalam kehidupan kita, apakah yang kita mau lakukan untuk menyambut kasih Tuhan itu? Apakah kita mau berusaha untuk memperbaiki diri kita? Mau untuk memberikan segala pilihan-pilihan kehidupan kita hanya kepada Tuhan? Ataukah kita masih menginginkan jalan-jalan kita sendiri? Dan di saat kita sudah terpentok di satu sisi, di saat itulah kita baru datang kembali kepada Tuhan. Ataukah kita mau untuk benar-benar meminta Tuhan yang menuntun jalan kehidupan kita, sehingga kita bisa melihat bahwa jalan-jalan Tuhan itu adalah jalan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan di sini juga dikatakan bahwa mata air keselamatan itu telah mengalir bagi umat manusia yang telah sesat. Sebagaimana batu itu telah dipukul satu kali, demikian pula Kristus satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Ibrani 9 ayat 28. Juru selamat kita tidak boleh dikorbankan untuk kedua kalinya. Dan bagi mereka yang mencari-cari berkat-berkat anugerah Tuhan, dapat memperolehnya hanya dengan cara meminta dalam nama Yesus, sambil mencurahkan keinginan hati dalam doa yang penuh pertobatan. Doa seperti itu akan membawa ke hadapan Tuhan alam semesta luka Yesus, dan kemudian akan mengalir dengan segarnya darah yang memberikan hidup itu, yang dilambangkan oleh mengalirnya air hidup bagi Israel. Tertulis dalam buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 495 dan 496. Jadi bagaimana di sini dengan jelas dikatakan bahwa Yesus itu akan satu kali saja mengorbankan dirinya untuk kita. Janganlah kita membuat Yesus itu berkorban dua kali untuk kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan sama seperti Ia yang dikorbankan satu kali, Ia harus memberikan darahnya yang diibaratkan sama seperti mata air kehidupan itu. Darahnya yang menanggung kesucian untuk memberikan kepada kita sebuah jubah kesucian itu. Karena kita tahu bahwa tanpa itu kita tidak akan didapati suci pada akhirnya nanti, apapun usaha kita. Tetapi karena pengorbanan Yesus di kayu salib itu, maka kita yang manusia berdosa ini bisa mendapatkan sebuah kesempatan. Bahkan Yesus pun berjanji bahwa pada akhirnya nanti akan ada satu kelompok
yaitu orang-orang yang tidak mati dalam kehidupan yang fana ini, dan mereka mau untuk mengikuti jalan-jalan kehidupan Kristus itu. Mereka mau mengenakan jubah Kristus itu, yaitu jubah yang mau untuk memberikan kerendahan hati, mau untuk memberikan pengendalian diri, dan juga mau untuk melakukan pengorbanan diri sama seperti yang Yesus sudah berikan. Dan setiap hal itu pasti kita akan bisa dapatkan, tetapi tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak mau memintanya daripada Tuhan. Dan ketika kita mau meminta hal-hal tersebut daripada Tuhan, dan kita mau diubahkan menjadi pribadi yang baru, disitulah kita bisa melihat bahwa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Lalu di sini renungkan lebih dalam. Kuasa Kristus yang mau memberi hidup masih tersedia bagi siapa saja dan bagi semua orang yang mau meminum dari Dia. Apakah yang akan saya lewatkan hari ini jika saya gagal minum dari batu karang sejati, Kristus Yesus? Jadi di sini kita kembali diingatkan, apakah yang akan saya lewatkan kalau kita tidak menerima Kristus itu sendiri? Kita tidak mau mencari mata air yang hidup itu, dan kita masih mau mencari jalan-jalan kita sendiri. Di sini dengan jelas firman Tuhan mengingatkan bahwa ketika kita mengikuti jalan-jalan Tuhan, kita akan melihat bahwa Tuhan itu yang memelihara kehidupan kita. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan, sehingga kita masih mencari jalan-jalan kita sendiri. Ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan selalu memimpin kehidupan kita. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Dan salam, Tuhan memberkati.